Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah temanya tentang 11 doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya. Pernah tahu ibu-ibu doanya apa saja? Rabbana hablana ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Doa Nabi Ibrahim yang pertama adalah doa agar anak mendapatkan rezeki buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim yang pertama adalah doa agar anak keturunannya mendapatkan rizki buah-buahan. Bagaimana bunyi doanya? Bunyi doanya adalah Allahumma rzuq. Langsung kita rubah biar langsung bisa diamalkan ya ibu-ibu. Allahumma rzuq auladi. Allahumma rzuq auladi minat samaroti la'allahum yashkurun. Saya ulangi lagi, doa Nabi Ibrahim yang pertama adalah doa agar anak mendapatkan rizki buah-buahan. Bunyinya kalau langsung kita rubah adalah Allahumma rzuq auladi minas samaroti la'allahum yashkuruna. Artinya adalah, ya Allah, berikanlah rezeki buah-buahan kepada anak-anak kami. Semoga dengan itu mereka menjadi orang yang bersyukur dan beriman. Saya ulangi lagi, artinya adalah, ya Allah, berikanlah rezeki buah-buahan kepada anak-anak kami. Semoga dengan itu mereka menjadi orang yang bersyukur dan beriman. Sudah ibu-ibu? Referensi Quran surat Ibrahim ayat 37. Quran surat Ibrahim ayat 37. Baik, ini adalah doa pertama atau salah satu doa yang dipanjatkan
oleh Nabi Ibrahim untuk anaknya, berharap agar anak keturunannya mendapatkan rizki berupa buah-buahan. Kenapa kok rizki berupa buah-buahan, ibu-ibu? Karena ya, kesejahteraan sebuah rumah seringkali salah satu ukurannya adalah buah-buahan. Apabila di rumah seseorang sudah ada buah-buahan, maka itu salah satu tanda bahwa rumah tersebut sejahtera. Rumah tersebut mendapatkan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita mendoakan anak-anak kita agar mendapatkan rizki buah-buahan, maka ada harapan semoga saja anak keturunan kita itu hidup di dunia dalam keadaan sejahtera. Ya. Dan salah satu sahabat yang rumahnya tidak pernah kosong dari buah-buahan adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di kota Taif. Ya. Gara-gara saya mendapatkan info tersebut, salah satu doa yang saya panjatkan dulu adalah, ya Allah, semoga rumahku tidak pernah kosong dari buah-buahan. Maka ibu-ibu bisa mendoakan ini untuk dirinya sendiri, bisa juga mendoakan untuk anak keturunannya. Semoga rumah anak keturunan kita tidak pernah kosong dari buah-buahan. Allahumma rzuq auladi minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rizki buah-buahan kepada anak-anak kami. Semoga dengan itu mereka menjadi orang yang bersyukur. Dan kenapa saya tambahin arti beriman? Karena yashkurun seringkali dimaknai juga dengan beriman. Salah satu janji syaitan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim," aku akan datangi kaum manusia, umat manusia dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aimanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kebanyakannya tidak bersyukur. Apa maksudnya? Artinya tidak beriman. Ya. Baik. Jadi ini doa pertama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau doanya Nabi Ibrahim ini berada di tengah-tengah di surat Ibrahim ayat 37 itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi bunyinya doa Nabi Ibrahim adalah warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Langsung kita rubah menjadi Allahumma rzuq auladi minas samarati la'allahum yashkurun. Baik, ini doa pertama. Doa berikutnya Bapak Ibu. Doa yang kedua. Doa Nabi Ibrahim agar anak mendapatkan lingkungan yang baik. Doa agar anak mendapatkan lingkungan yang baik. Ya. Dan lafal ini sudah langsung saya rubah biar langsung bisa kita amalkan. Kita bisa berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada, Rabbi ja'al hadzal balada, Rabbi ja'al hadzal balada, wal baita, saya tambahi dengan wal baita, aminan,
Rabbi ja'al hadzal balada wal baita aminan. Ya. Artinya adalah, wahai Tuhan kami, jadikan kota ini dan rumah kami menjadi lingkungan yang aman. Wahai Tuhan kami, jadikan kota ini dan rumah kami menjadi lingkungan yang aman. Baik, referensi ibu-ibu bisa meng-cross-check doa ini, di antaranya surat Ibrahim ayat 35 dan surat Al-Baqarah ayat 126. Surat Ibrahim ayat 35 dan surat Al-Baqarah ayat 126. Baik. Kenapa doa ini penting, ibu-ibu? Karena rasa aman di hati seorang anak itu bisa meningkatkan konsentrasi. Ya. Jadi dia hidup dalam kondisi aman, merasa aman, lingkungannya baik. Terlebih lagi bukan hanya lingkungannya, tapi rumahnya juga iya. Ya. Rumah kita kok menjadi lingkungan yang aman, anak-anak merasa aman di rumah. Maka kalau nanti dia dapat masalah di luar, pengennya pulang ke rumah. Ya. Menjadikan rumah itu menjadi lingkungan yang nyaman, tentram untuk dia. Ya. Maka kita perlu berdoa seperti ini, ya Allah, jadikan negeri ini, begitu juga rumah kami menjadi lingkungan yang aman. Ya. Bahkan kalau dalam segitiga Maslow disebutkan bahwasanya rasa aman termasuk kebutuhan primer dasar yang harus terpenuhi sebelum seseorang berpindah layer, berpindah tingkatan ke kebutuhan lainnya. Rasa aman termasuk hal yang sangat penting. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi. Ini tidak perlu dicatat ya. Barang siapa yang masuk waktu pagi, kok dia punya rasa aman, aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, ya. Indahu kutu yaumihi, dia bisa makan di hari itu, faqad hazat lahumud dunya, maka seakan-akan dunia itu sudah berkumpul padanya. Karena nikmat dunia itu ya begitu, rasa aman di dalam hati, ya. Kemudian punya makanan di hari tersebut dan punya cita-cita lain selain cita-cita sehat. Karena kalau kita sudah sakit, cita-cita tertinggi kita hanya sehat. Tidak ada cita-cita yang lain. Maka rasa aman di lingkungan itu perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenapa kok kita perlu berdoa juga, ibu-ibu? Karena kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fa idza kana kullul khairi biyadillah, ini dicatat boleh ya. Apabila ternyata semua kebaikan itu, ya, fa idza kana kullul khairi fa asluhu taufik, ya. Apabila ternyata semua kebaikan itu kuncinya ada di taufiknya Allah kepada seorang hamba. Ya. Maksudnya taufik itu apa? Ide di dalam pikiran seorang hamba. Jadi orang yang paling banyak untungnya itu yang paling banyak ide kemudian bisa merealisasikan. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim ini, apabila ternyata semua kebaikan itu asalnya dari ide dulu, gitu ya. Wa huwa biyadillahi la biyadil abdi, dan ternyata taufik itu di tangan Allah bukan di tangan seorang hamba.
kita belajar bertahun-tahun. Kalau belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mudeng-mudeng Bapak Ibu. Ya. Kita sudah berusaha untuk mendapatkan sebuah karunia bertahun-tahun, tapi kalau belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala juga belum dapat-dapat. Ya. Jadi kata beliau, apabila ternyata semua kebaikan itu konsep aslinya adalah berasal dari taufik Allah dan ternyata taufik itu di tangan Allah bukan di tangan seorang hamba, famiftahuhu kata Ibnu Qayyim, kuncinya adalah famiftahuhu ad-du'a'u. Yang pertama harus berdoa. Ya. Kuncinya yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiqaru. Yang kedua, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya rasa butuh kepada Allah, ya. Kita perlu merasa butuh lingkungan anak-anak kita baik, kita perlu merasa butuh anak-anak kita diberi rizki buah-buahan, harus ada rasa butuh itu. Kemudian yang ketiga, wasidqul lajai, jujurnya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipasrahkan ya sudah, kita manut ya. Gimana nanti cara Allah untuk mengabulkan doa kita? Ya, sidqul lajai. Kemudian yang keempat adalah warrogbatu, ya, warrogbatu, punya rasa harap yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Ya. Maksudnya gimana rasa harap yang tinggi ini? Dia mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau tidak mengabulkan ini, aku nanti punya masalah dalam hidupku." Gitu. Itu namanya punya rasa harap yang tinggi untuk dikabulkan. Jadi bukannya sekedar berdoa, ya enggak apa-apa ya Allah dikabulkan alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, bukan gitu konsep berdoa. Konsep berdoa itu ya Allah ini harus terkabul, kalau enggak aku celaka, gitu. Jadi ar-raghbah, punya rasa harap yang sangat tinggi. Sebagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam, ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau dari sisi artinya ibu-ibu coba perhatikan. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau Engkau tidak mengampuni saya ya Allah, ya. Wa tarhamna, dan merahmati saya, lanakunanna minal khasirin. Aku pasti akan menjadi orang yang merugi ya Allah. Ini namanya doanya pengen sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, konsepnya Ibnu Qayyim biar kita mendapatkan kebaikan adalah warrohbatu warrohbatu anhu. Ya. Au kama qol, dan punya rasa khawatir kalau nggak dikabulkan. Yang keempat tadi pengen dikabulkan banget. Yang keempat khawatir kalau nggak dikabulkan. Ya. Khawatir tidak dikabulkan. Makanya tadi kita contohkan dengan sebuah kalimat, kalau tidak Engkau kabulkan ya Allah, aku termasuk orang yang merugi, ya, sengsara ini ya Allah, gitu. Nah, keempat dan kelima bisa diungkapkan dengan kalimat itu. Artinya kita sangat berharap dikabulkan, bukannya sekedar berdoa dikabulkan alhamdulillah, hendak juga hendak apa-apa, bukan gitu, tapi sangat berharap dikabulkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Famata u'tiyal 'abdu hadzal miftah." Kapanpun seorang hamba diberikan 5 kunci ini, ya. Faqad aradallahu an yaftahalahu. Maka Allah punya keinginan untuk membukakan pintu kebaikan itu baginya. Ya. Dia punya keinginan, akhirnya berdoa meminta kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, ya. Kemudian dia benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sangat ingin dikabulkan, takut nggak dikabulkan, maka Allah ingin membukakan pintu kebaikan itu untuknya. Ya. Wa ma ta'adallahu 'anil 'abdi dan kapanpun Allah menghilangkan kunci ini dari seorang hamba, ya, fababul khairi murtajan dunahu, maka pintu kebaikan itu masih jauh panggang dari api. Maksudnya masih jauh sekali nanti, ya. Tidak akan segera dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya Bapak Ibu, kita harus banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi ini sangat penting sekali dalam pendidikan anak-anak kita.
Yang pertama tadi doa Nabi Ibrahim agar anak-anaknya diberikan rizki berupa buah-buahan. Yang kedua, Nabi Ibrahim berharap anak-anaknya mendapatkan lingkungan yang baik, bahkan rumahnya lingkungan juga baik. Ya, rumahnya punya rasa aman begitu. Baik, kemudian berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa agar kita bisa dikenang baik oleh generasi setelah kita, termasuk oleh anak-anak kita. Doa agar kita bisa dikenang baik oleh generasi setelah kita, termasuk oleh anak-anak kita. Ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau gajah mati meninggalkan apa? Hah? Gading. Kalau macan, ya, belang. Kalau manusia mati meninggalkan nama, ya. Manusia mati meninggalkan, ya, meninggalkan nama ya Bu ya. Jangan sampai meninggalkan hutang. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk seorang nabi yang berpikir, aku pengen besok kalau aku mati, orang-orang itu membicarakanku dengan yang baik-baik saja. Ya. Jangan yang buruk-buruk. Termasuk anak keturunanku. Ya. Kita berharap anak keturunan kita, ibu-ibu, semoga mereka mengenang kita itu yang baik-baik. Bukan mengenang kita dari yang buruk-buruk. Dan yang baik itu tidak harus nanti memanjakan, tapi yang baik itu adalah yang bisa menjadi pengegas dalam kebaikan dan bisa menjadi pengerim dalam keburukan. Ya. Sehingga nanti ketika dia dewasa, dia bisa sukses misalkan di dunia dan di akhirat, maka kita bisa dikenang oleh generasi setelah kita termasuk anak kita dengan kenangan yang baik. Nah, apa doanya? Doanya adalah Allahumma ja'alli. Doanya adalah Allahumma ja'alli. Allahumma ja'alli lisana sidqin. Lisana sidqin. Lisana sidqin. Fil. Ya, fil akhirina. Akhirina. Allahumma ja'alli lisana sidqin fil akhirina. Ya, kalau ibu-ibu nanti pengen dikenang baik oleh anak keturunannya, atau pengen dikenang baik oleh suaminya, atau pengen dikenang baik oleh orang tuanya, pengen dikenang baik oleh masyarakatnya, maka jangan lupa untuk memanjatkan doanya Nabi Ibrahim ini. Allahumma ja'alli lisana sidqin fil akhirina. Ya Allah, jadikan aku, ya, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa, sebagai orang yang bisa meninggalkan nama baik, meninggalkan nama baik di generasi setelahku, di generasi setelahku sampai hari kiamat. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa meninggalkan nama baik di generasi setelahku sampai hari kiamat. Ya. Baik, referensinya dari mana? Doa ini diambil dari Quran surat Ali Imran ayat
Berapa ini? Kok saya nulisnya 5? Kemungkinan salah ya, bukan 5 ini. Waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, perlu saya cross check lagi referensi saya. Lisana sidqin fil akhirin. Ya, yang benar surat Asy-Syu'ara ayat 84, Bu. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 84. Kalau di surat Asy-Syu'ara bunyinya adalah waja'ali. Tidak pakai Allahumma, tapi kalau kita mau berdoa pakai Allahumma. Ya. Nabi Ibrahim waja'ali lisana sidqin fil akhirin. Surat Asy-Syu'ara ayat 84. Ya. Baik. Dan di situ sudah kita campur tafsirannya artinya dengan tafsir muyasar. Ya. Biar langsung bisa dipahami. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa meninggalkan nama baik di generasi setelahku sampai hari kiamat. Ya, begitu. Baik, ini doa ketiga Nabi Ibrahim. Apa hubungannya dengan anak kita, ibu-ibu? Ya. Kalau kita berdoa dengan doa ini, maka artinya ada harapan pada diri kita menjadi orang tua yang baik dan bisa dikenang oleh anak dengan kebaikan. Artinya, anak kita beruntung mendapatkan orang tua seperti kita. Itu maksudnya. Anak kita beruntung mendapatkan orang tua seperti kita. Ya. Karena bapak ibuku ternyata ya orang yang baik dalam pendidikannya sehingga aku bisa sukses di dunia dan di akhirat seperti ini. Akhirnya anak-anak mengingat bapak ibunya dengan kebaikan. Aku sudah disekolahkan, aku sudah dididik dengan baik, ya. Meskipun dulu aku dilarang begini, ya. Ketika sudah dewasa, akalnya sudah mulai sempurna, dia mulai merasakan, oh ternyata dulu orang tuaku sangat baik kepadaku. Maka dikenang baiknya, kemudian didoakan, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidikku dengan baik saat aku masih kecil. Ya. Kama robbayani shoghira robbayani itu artinya mendidikku dengan baik. Ya. Jadi pendidikan baik bukan pendidikan yang merusak begitu. Baik itu korelasi kenapa kita perlu berdoa dengan doa Nabi Ibrahim yang ini. Baik, bisa lanjut Bu? Ya, nanti cara ngamalinnya dibuka buku catatannya ya. Ya. Kemudian berikutnya doa agar anak menjadi orang yang patuh kepada Allah. Doa agar anak menjadi orang yang patuh kepada Allah. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa agar anak menjadi orang yang patuh kepada Allah. Ya, kadang sebagian orang tua bingung, Ustadz anakku kok kayak gini ya. Anakku nggak patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum terlambat Bapak Ibu, maka kita mendoakan anak-anak kita biar mereka menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu doanya seperti apa Ibu-ibu? Ya, doanya mau kita sampaikan ya. Baik, doanya adalah Robbana, hah? Bukan. Robbana waja'alna, bukan juga. Ya, betul. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Laka. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Sudah ibu-ibu? Lanjut. Wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan ummatan muslimatan laka.
Saya ulangi lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya, muslimatan laka juga boleh. Baik. Apa artinya? Wahai Tuhan kami, Rabbana wahai Tuhan kami, tolong jadikan kami berdua. Tolong jadikan kami berdua dan anak keturunan kami menjadi orang yang selalu patuh kepadamu. Ada yang kelewatan, Bu? Sudah semuanya? Baik, wahai Tuhan kami, tolong jadikan kami berdua dan anak keturunan kami menjadi orang yang selalu patuh kepadamu. Saya mau menggarisbawahi kata muslimah ini. Ya, muslimah ini artinya kami berdua. Ya, dan kenapa kok Nabi Ibrahim mengatakan kami berdua? Kira-kira berdoanya sama siapa? Ya, Nabi Ismail. Artinya ibu-ibu nanti berdoanya bareng sama anaknya. Kemudian ngajarin anaknya, nak tirukan ibu. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian ibu-ibu harus baca artinya. Karena anak-anak tidak ngerti ibu-ibu berdoa apa. Ya. Ibu-ibu harus membaca artinya. Wahai Tuhan kami, jadikan saya dan anak saya ini begitu. Atau jadikan kami berdua, ya, dan anak keturunan kami menjadi orang yang selalu patuh kepadamu. Ya. Kalimat Muslim lebih bagusnya diartikan tunduk dan patuh. Dan di sini saya ambil kalimat patuh saja. Itu sudah mewakili semua kalimat istislam. Dan kenapa saya Muslim tidak artikan Muslim? Karena saya ingin maknanya bukan kosakata umum yang susah atau belum langsung cepat dipahami oleh otak kita. Ya. Tapi kalau langsung kalimatnya patuh, maka harapannya anak ibu-ibu, begitu juga ibu-ibu sendiri berusaha untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda kalau kita mengatakan menjadi orang yang selalu muslim kepadamu. Kita masih bertanya-tanya, muslim ini apa maksudnya? Begitu. Jadi muslim artinya al-istislamu lillah. Ya, gitu. Baik, jadi ini doa dipanjatkan bersama anaknya, bareng-bareng berdoanya ibu-ibu. Ya, biar anaknya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah mencari momen kayak ini, Bu? Lagi boncengan bareng, lagi ngeteh bareng, lagi ngekik bareng, eh, tidur bareng. Ya, ini momen-momen yang baik untuk ngajak anak berdoa seperti ini. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak saya ini menjadi orang yang selalu patuh kepadamu. Dan bagusnya ngajak anaknya. Aku punya doanya Nabi Ibrahim bagus sekali. Tirukan ya, gitu misalkan. Ya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Pelan-pelan sama anaknya. Kalau ini kan kajian cepat-cepat ya. Ya. Dia wahai Tuhan kami, tolong jadikan kami berdua dan anak keturunan kami menjadi orang yang selalu patuh kepadamu. Ya. Baik, dari mana doa ini berasal? Doa ini berasal dari surat Al-Baqarah ayat 128. Ya, surat Al-Baqarah ayat 128. Surat Al-Baqarah ayat 128. Baik, sudah paham muslimah ini, sudah paham cara mengamalkannya. Kita lanjut lagi, Ibu-ibu. Ya.
Kita berhenti di jam 11, masih 8 menit lagi nih Bu ya. Insya Allah. Baik, berikutnya doa agar anak diberi petunjuk tata cara beribadah. Doa agar anak diberi petunjuk tata cara beribadah. Siapa yang memberi petunjuk? Ya Allah maksudnya. Doa agar anak diberi petunjuk tata cara beribadah. Ya, doanya adalah Allahumma arina manasikana wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur tawwabur rahim. Ya, betul. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus beribadah kepadamu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus beribadah kepadamu. Dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkau Maha menerima tobat. Sungguh Engkau Maha menerima tobat dan sangat penyayang. Sudah semua ibu-ibu? Ada yang ketinggalan? Ketinggalan, Bu? Enggak ya? Baik, kita ulangi lagi doa agar anak diberi petunjuk tata cara beribadah. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus beribadah kepadamu dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkau Maha menerima tobat dan sangat penyayang. Referensinya dari mana? Dari surat Al-Baqarah juga ayat 128. Ya, surat Al-Baqarah ayat 128. Sama, Bu. Kenapa saya potong? Biar ibu-ibu tahu em, tema doanya Nabi Ibrahim. Tidak langsung semuanya jadi satu. Ya, kalau semuanya jadi satu nanti bingung ini temanya apa gitu. Tapi kalau saya potong-potong ibu-ibu ngerti, oh ternyata Nabi Ibrahim pengen kayak gini begitu ya. Baik, jadi sama di surat Al-Baqarah 128, namun saya potong, kemudian saya beri judul sendiri. Biar ibu-ibu yang mendengarkan bisa tahu konsep ataupun tujuan Nabi Ibrahim berdoa ini. Berarti doa ini juga sama, cara mengamalkannya adalah dengan dibaca bersama-sama dengan anak. Ya, ngajak anak untuk mengamalkan doa ini. Ya. Ya Allah, atau baca bareng-bareng, ayo deh kita mengamalkan doa kelima dari Nabi Ibrahim yang disusun Ustadz Ratno misalnya gitu. Ya karena ini belum ada yang nyusun Bu, baru saya setahu saya. Ya, sepertinya terlalu pede kayaknya Bu ya. Ya, jadi bareng-bareng sama anaknya Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus beribadah kepadamu ya Allah.
Dan terimalah tobat kami ya Allah, tobat saya, tobat anak saya gitu. Pakai kalau sedang menunjukkan domir ataupun kata ganti, perlu ditekankan kalau memang harus ditekankan. Kalau memang harus menyebutkan nama, disebutkan nama. Saya, Ratno, anak saya, si A, ya. Terima tobat kami ya Allah, gitu. Sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan sangat penyayang. Itu bisa membekas di hati anak-anak kita. Baik, ini sudah jam 10.58. Ya, baik. Sampai jam berapa, Bu? Besok-besok lagi aja gimana, Bu? Sudah mundur gitu ya? Ya udah tambah satu lagi aja, Bu. Gimana, Bu? Ya, tambah satu lagi ya. Ini namanya negosiasi, Bu. Ya, sama anak-anak juga gitu harusnya, Bu. Jadi anak-anak itu diberhentikan sekarang nggak mau. Tapi maunya dinegosiasi ya sudahlah 1 menit lagi. Mau dia, Bu ya. Baik. Jadi ini salah satu teknik negosiasi dengan anak-anak kita, Ibu-ibu. Baik, doa agar anak kita selalu disayangi orang lain. Doa agar anak kita selalu disayangi orang lain. Jadi ini salah satu doanya Nabi Ibrahim, ya, agar anaknya selalu disayangi oleh orang lain, atau agar ada orang yang berempati dengan anak kita, meskipun satu orang. Jadi keberuntungan itu Bapak Ibu tidak harus diberikan simpati dan empati oleh banyak orang. Satu orang yang tepat saja sudah berempati dan bersimpati dengan anak kita, udah jadi orang beruntung anak kita. Kalau orang yang bersimpati dan berempati tersebut tepat orangnya, ya, gitu. Baik. Doa agar anak kita selalu disayangi orang lain atau anak kita mendapatkan simpati dan empati dari orang lain yang tepat. Baik. Doanya adalah Allahumma ja'al afidatan Allahumma ja'al afidatan minan nasi, ya, minan nasi, afidatan minan nasi tahwi ilaihim, tahwi ilaihim. Ya, artinya ya Allah, jadikan hati manusia yang beriman, ya Allah, jadikan hati manusia yang beriman memiliki empati, simpati, dan belas kasih, memiliki empati, simpati, dan belas kasih kepada anak-anak kami. Ya Allah, jadikan hati manusia yang beriman memiliki empati, simpati, dan belas kasih kepada anak-anak kami. Referensi Surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Ya. Ini juga di tengah-tengah dari doa Nabi Ibrahim yang cukup panjang. Ya. Agar anak keturunannya disayang orang lain, ada yang berempati, bersimpati, dan belas kasihan kepada mereka. Ya. Kisahnya gimana? Kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di kota Mekah, yang ketika itu belum ada Ka'bahnya, yang ketika itu tidak ada air di sana, tidak ada tumbuhan di sekitar mereka, dan tidak ada orang-orang selain mereka berdua. Jadi Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang tidak ada penghuninya, ibu-ibu. Ya. Cuman mereka bertiga. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, ya tinggal mereka berdua. Maka ketika meninggalkan mereka tersebut, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong jadikan hati sebagian manusia punya empati, simpati, belas kasihan, dan tertuju kepada mereka. Apa pengennya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pengen
ada orang-orang yang ikut bergabung tinggal di situ. Ya, ada orang-orang yang pengen bergabung tinggal di situ. Dan hebatnya orang-orang Arab ketika itu minta izin sama Siti Hajar, aku tinggal di sini boleh nggak? Gitu. Akhirnya diperbolehkan, diizinkan. Dan kalau bukan karena doa Nabi Ibrahim bisa jadi mereka dibunuh. Ya, bukan karena kehendak Allah, ini ada orang kayak gini dibunuh aja. Ya. Kita punya kekuasaan di sini. Air ini jadi kekuasaan kita, orang-orang Arab ketika itu. Ya. Tapi mereka punya adab minta izin sama Siti Hajar. Akhirnya dikasih izin untuk tinggal di sana. Dan kenapa Nabi Ibrahim mengatakan minan nas yang saya artikan hati manusia yang beriman. Ya. Karena Nabi Ibrahim tidak mengatakan afidatan nasi, hati manusia seluruhnya. Tidak. Tapi hati sebagian manusia. Alasan pertama, agar orang Yahudi, orang Nasrani, orang Persia, orang Romawi juga tidak pengen tertuju ke Mekah. Ya, tujuannya seperti itu pada zaman dulu. Kalau Nabi Ibrahim berdoanya afidatan nas, sebagian ulama mengatakan Persia, Romawi, ya, Yahudi, Nasrani pengen juga menguasai Mekah. Tapi karena doa Nabi Ibrahim afidatan minan nas, yang pengen ke sana hanya orang-orang yang beriman, gitu maksudnya. Ya, hanya orang-orang yang beriman. Makanya kita terjemahkan hati manusia yang beriman, ya. Tidak hati semua manusia. Dan yang kedua alasannya karena kesuksesan anak-anak kita terkadang tidak harus banyak orang yang bersimpati kepadanya, berempati kepadanya, nerima dia kerja di perusahaannya. Tidak harus semuanya. Satu aja tapi tepat itu sudah membuat anak kita beruntung. Nah, itu maksud doa ini Bapak Ibu. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia atau hati manusia yang beriman memiliki empati, simpati, dan belas kasihan kepada anak kami. Baik, ini doa Nabi Ibrahim agar anaknya disayangi orang, ya orang-orang punya empati, simpati, dan belas kasihan kepada mereka. Ya Allah taala a'lam bishawab. Nanti kalau ada yang ketinggalan, kita berikan PDF doanya, insya Allah. Baik, ini sudah jam 11 lebih 5. Mungkin tanya jawab ibu-ibu. Tidak ada yang ditanyakan nih jangan-jangan ya. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya ibu-ibu. Doa agar bisa kembali lagi ke Mekah. Bisa? Yang mana Bu? Hah? Bisa kembali ke Mekah pakai doa yang mana? Wallahu alam, kalau doa agar bisa kembali ke Mekah dengan doa Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, sepertinya bukan. Ya. Jadi manasik di sini tata cara beribadah, termasuk ya haji, umroh gitu ya memang. Tapi tidak hanya terbatas dari ibadah-ibadah itu saja. Nah, kalau mau pengen kembali lagi ke Mekah atau umroh lagi atau haji lagi, doanya ketika mau pulang misalkan berdoa dengan doa sebagian ulama, Allahumma la taj'al Allahumma la taj'al hadza akhira ahdina biharami nabiyika. Ya. Ini kalau mau pengen kembali ke Mekah, ya, Windows Capture. Ya, baik. Jadi ibu-ibu kalau pengen ke Mekah lagi, salah satu doanya adalah
Ya. Allahumma yassirni, ya Allahumma yassirni lil audati ila haramik. Ya, mungkin ini bisa menjadi doa, tapi ini cuman susunan saya sendiri, Bu ya. Ya. Doa biar nggak pikun, saya punya, Bu. Nah, nanti ya, setelah ini ya. Allahumma yassirni lil audati ila haramika. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk kembali ke tanah sucimu. Ini yang maka Allahumma yassirni lil audati ila haramik. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk kembali ke tanah sucimu. Ya Allah, mudahkan aku untuk kembali ke tanah sucimu. Baik. Ini bisa menjadi doa atau kalau pas di sana, pas mau pulang maka ibu-ibu bisa mengatakan ini doa sebagian ulama juga. Kalau ini saya dapat dari sebagian ulama, Allahumma la taj'al hadza akhira ahdin biharamik atau biharami nabiyik. Allahumma la taj'al hadza akhira ahdin biharamika atau biharami nabiyika. Apa artinya? Artinya adalah kalau yang pertama Allahumma la taj'al hadza akhira ahdin biharamik, ya Allah jangan jadikan umroh ataupun haji ini, umroh dan haji atau jangan jadikan kunjunganku ini, gitu aja lebih enak. Ya Allah jangan jadikan kunjunganku ini kunjungan terakhir ke tanah sucimu. Ya Allah jangan jadikan kunjunganku ini kunjungan terakhir ke tanah sucimu. Nah, kalau pas di Madinah, ibu-ibu lagi mau berpindah ke Mekah atau pulang ke Indonesia, maka bisa mengatakan Allahumma la taj'al hadza akhira ahdin biharami nabiyyika. Ya Allah, jangan jadikan kesempatan ini atau kunjungan ini menjadi kunjungan terakhirku ke masjid suci nabimu. Maksudnya ke Masjid Nabawi. Gitu. Baik, sekarang doa biar tidak pikun. Doa biar tidak pikun. Cari biar tidak pikun. Tidak pikun. Ya, ibu-ibu bisa berdoa. Doa agar tidak pikun ini salah satu doa saya nomor 6 yang hendaknya saya baca setiap hari. Salah satu daftar doa setiap hari. Doa agar kita terlindungi dari kepikunan di waktu tua. Judulnya begitu. Kemudian doanya Allahumma inni a'udzubika minal harami. Allahumma inni a'udzubika minal harami wa a'udzubika wa a'udzubika an uradda
an uradda ila ardhalil umuri. Ardhalil umuri. Saya ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika minal harami wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umuri. Doa ini saya gabung dari hadis Bukhari nomor 6365 dan 6368. Jadi harusnya doa ini berpisah. Tapi karena saya ngumpulin doa yang per tema, maka yang berpisah saya gabung. Nah, artinya apa? Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Ya, haram itu artinya kepikunan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan dan dari kembali pada kondisi umur yang hina. Dan dari kembali pada kondisi umur yang hina. Nah, saya terjemahkan di artinya itu, seperti saat masa kanak-kanak sebelum usia 7 tahun yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Ketinggalan, Bu? Ya, sampai mana berarti tadi? Ya, seperti saat masa kanak-kanak, ya, sebelum usia 7 tahun yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Jadi anak-anak usia di bawah 7 tahun, dia tidak ngerti yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Terus dia gimana kok bisa meniru? Maka sebagian ulama ahli pendidikan mengatakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya itu adalah yang benar, terutama yang dilakukan bapak ibunya. Meskipun yang dilakukan bapak ibunya salah, dan yang ditinggalkan tidak dilakukan bapak ibunya, itulah yang salah, meskipun yang ditinggalkan benar. Jadi, cara anak-anak menilai benar dan salah bukan karena esensinya benar atau salah, tapi gara-gara orang di sekitarnya, terutama orang yang dia banggakan atau orang yang dia sayangi, melakukan atau tidak. Kalau orang-orang melakukan berarti itu benar, kalau orang-orang tidak melakukan berarti itu salah. Itu cara anak-anak usia di bawah 7 tahun mengenali baik dan benar. Dan itu cara yang salah sebenarnya. Ya. Tapi kita karena tahu psikologisnya anak kayak gitu, oh berarti kalau ini baik aku lakukan. Oh kalau kalau aku pengennya anak ini nggak benar, maka kita tidak melakukan. Kalau terkadang kita terlihat melakukan padahal itu salah, kita harus mengatakan, maaf ya Dik, memang Bunda lagi salah tadi. Ayah salah gitu. Jadi kita katakan biar cara menilai kebenarannya adalah sesuai dengan yang dia apa namanya dia lihat gitu. Itu caranya. Baik, ini adalah doa agar terhindar dari kepikunan di waktu tua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan dan dari kembali pada kondisi umur yang hina seperti saat masa kanak-kanak sebelum usia 7 tahun yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Mau sekalian Bu, ini doa agar di waktu tua kita tidak sengsara. Ini salah satu daftar doa saya ini. Doa ketujuh saya, doa agar di waktu tua kita tidak sengsara. Ya, bisa jadi doa-doa ini sudah sering didengar oleh ibu-ibu, namun ini judul baru aja. Doa ketujuh, doa agar di waktu tua kita tidak sengsara adalah Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ada yang punya apa namanya sense dalam dunia? Wah, kayaknya aku hafal ini Ustaz gitu. Ya. Ya, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nasib dan keadaan buruk di waktu tua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nasib dan keadaan buruk di waktu tua.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari nasib dan keadaan buruk di waktu tua. Ya, ini doa agar di waktu tua kita tidak sengsara. Ya wallahu taala a'lam bishawab. 63, 65 dan 63, 68. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, Bu Ibu. Insya Allah kapan-kapan lagi kita lanjutkan lagi insya Allah. Ya. Bahas doa-doa juga bagus nih, Bu. Ya. Di antara susunan doa ini saya sudah ngumpulin doa untuk diri sendiri sudah sampai 70-an. Ya. Saya biasanya ba'da subuh sekali sehari biasanya. Sekali sehari saya baca di waktu pagi. Kadang kalau pas lagi sibuk ya kadang nggak sempat. Tapi saya berusaha untuk menyempatkan. Makanya ini saya beri judul biar saya semangat itu doa doa yang harus kubaca setiap hari. Jadi doa yang harus kubaca setiap hari. Jadi ini menurut saya ini doa-doa penting yang harus saya baca setiap hari. Kumpulan doa. Kalau saya kadang baca terjemahannya, saya lihat gitu. Kadang saya baca apa namanya judulnya. Jadi yang pas hati saya lebih khusyuk itu yang gimana gitu, Bu? Oh, saya baca judulnya lebih bisa masuk dalam hati saya. Baca judulnya, ingat lafalnya apa ya gitu. Kadang kalau baca judulnya nggak ngefek, kadang saya baca Arabnya. Kalau baca Arabnya, baca judulnya juga nggak ngefek, saya baca artinya saja kadang. Jadi baca arti-artinya saja biar saya ngerti saya hari ini berdoa apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Dan tingkatan doa yang terbaik itu adalah doa bahasa Arab paham artinya. Yang kedua, doa bahasa Indonesia ya. Dan yang ketiga yang tidak dianjurkan adalah berdoa bahasa Arab tapi tidak paham artinya. Iya. Heeh, heeh, iya. Nah, berusaha untuk kalau bisa tahu artinya karena itu lebih penting karena hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan menjawab sebuah doa dari hati yang lalai. Nah, salah satu hati yang lalai ya nggak ngerti kita bilang apa gitu. Kita aja nggak ngerti bilang apa apalagi mau dikabulkan begitu. Ya. Hmm. 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 Ya, boleh. Dan itu lebih lebih sering saya amalkan kalau sama anak saya. Jadi saya berdoa banyak tapi dia gak ngerti artinya kurang berefek. Tapi saya pengen dia itu ngerti aku berdoa apa gitu. Karena itu yang akan menumbuhkan bonding dan attachment itu. Oh, ternyata orang tuaku perhatian gitu. Berdoa kayak gini dan begini begitu. Jadi kan misalkan saya memeluk ya Allah jaga aku memohonkan perlindungan kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna dari kejahatan setan, dari kejahatan hewan-hewan berbisa, dari kejahatan orang-orang hasad. Saya baca artinya aja kadang gitu. Jadi apa namanya berusaha untuk berdoa dengan kalimat yang dipahami.
Ya, sedikit demi sedikit itu lebih penting. Dan saya juga eh, punya rencananya punya ini Bu, buku dan sekarang baru doa-doa atau saya judulnya ya. Judulnya itu adalah mengobati jiwa dengan zikir setelah sholat, zikir pagi dan zikir petang. Ya. Salah satu caranya adalah kalau saya sedang bisa punya waktu, zikirnya saya artikan. Jadi baca artinya. Misalkan subhanallah, saya membaca subhanallah, 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 subhanallah. Karena saya sedang mengobati saya mengatakan Allah suci dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Allah suci dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Allah suci dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dan saya harus pelan-pelan. Karena kalau subhanallah, 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 oh itu udah nggak bisa ngobatin saya, gitu. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau saya sedang mau ngobati diri saya mengatakannya Allah yang lebih pantas dipuji bukan aku. Allah yang lebih pantas dipuji bukan aku. Allah yang lebih pantas dipuji bukan aku. Untuk mengobati rasa sombong kita, rasa bangga diri kita, biar kita menyatakan yang pantas dipuji hanya Allah. Ya, karena itu maksud alhamdulillah yang atau segala pujian itu hanya untuk Allah. Tapi saya rubah kalimatnya biar langsung connect ke saya. Ya, Allah yang lebih pantas dipuji bukan aku. Allahu Akbar misalkan. Allahu Akbar kalau cepat kita nggak ngerti ini kita sedang ngobatin apa. Nah, Allahu Akbar itu adalah mengobati prioritas kita. Kita kalau saya kadang artikannya dua. Allah lebih besar, Allah lebih penting. Allah lebih besar, Allah lebih penting. Allah lebih besar, Allah lebih penting. Ya, Allah lebih besar, Allah lebih penting. Kalau sedang pengen cepat karena ada kegiatan, saya baca dulu Allah lebih besar, lebih penting, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah pengen cepat lagi, akhirnya pikiran kita melayang-layang lagi, saya baca lagi Allah lebih besar, Allah lebih penting, baru Allah Maha Besar, atau Allah lebih besar, Allah lebih penting, gitu. Jadi ini adalah cara kalau kita mau ngobati jiwa kita, gitu. Dan kalimat-kalimat Nabi itu kalau secara tidak langsung itu sudah ngobatin jiwa kita itu, Bu. Jadi semua doa-doanya, semua zikir pagi petangnya itu ngobatin jiwa kita, ya. Kalau kita tahu maknanya dan artinya yang dibaca itu langsung connect, langsung bisa terpahami di dalam pikiran kita. Itu langsung otomatis memperbaiki jiwa kita. Gitu. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lagi, Bu? 5 menit lagi boleh. Akhirnya jam 11.30 beneran nanti nih. Ya. Nah, ya. Betul, kalau kita memintanya kepada Allah, pakai kalimat langsung. Ya Allah, tolong, gitu. Ya Allah, aku minta, gitu. Tapi kalau kita lagi ngajak sama orang, misalkan, Mas, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Itu kalimat yang benar, Bu. Bisa bedakan nggak maksud saya? Jadi kita lagi ngomong sama Allah atau kita lagi ngomong sama orang, gitu. Kalau kita lagi ngomong sama orang, masuk kita mengatakan gini, terima amal ibadahku. Ya nggak cocok, Bu. Ya. Kita sama orang ya, semoga amal ibadah kita diterima Allah ya, begitu. Tapi kalau kita lagi ngomong sama Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, cocok. Ya, tapi kalau ya Allah, semoga amal ibadah kami diterima, nggak cocok. Jadi kalimat itu cocok kalau kita lagi ngajak orang berdoa bareng-bareng, ya semoga amal ibadah kita diterima ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, benar itu. Tapi kalau kita lagi ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu pakai semoga. Makanya kalimatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innallaha la yata'adzamuhu syai'un. Allah itu tidak pernah merasa besar dengan doa seseorang. Doa kita sebesar apapun itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kalian berdoa jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Itu kata Nabi. Jangan mengatakan ya Allah, ampuni aku jika Engkau menghendaki, rahmati aku jika Engkau menghendaki. Itu bahasanya Nabi kayak gitu sebenarnya. Ya. Nggak boleh kok kalimatnya kayak gitu. Kita kalimatnya harus jelas, ya Allah ampuni aku. Ya Allah rahmati aku. Makanya tadi ar-rogbah dan robah.
pengen dikabulkan, ndak boleh dikabulkan, ndak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, bukan gitu, gitu. Ya, bahasanya bukan ya apa ya, mengharuskan gitu. Ya, mengharuskan atau mengharapkan sebuah keharusan gitu. Harus, harus kayak gini nih ya Allah gitu. Itu bahasa doa kayak gitu. Bahasa permintaannya sama seperti ibu-ibu. Minta tolong sama anaknya, Mas minta tolong ambilkan obat. Harapannya anaknya ngambilin obat, bukan anaknya nggak ngambilin obat. Memang secara konsep diri nggak apa-apa nanti dia nggak ngambilin. Tapi kita ngomong kayak gitu, harapannya anaknya ngambilin obat kita. Mas tolong ambilin obat dong. Gitu. Jangan sampai kita ngomong sama anak kita, Mas minta tolong ambilin obat dong. Kalau kamu mau boleh, nggak juga nggak boleh. Ya masalah itu Bu. Ya, gimana? Jadi kan boleh. Ya Allah jadikanlah aku menjadi orang soleh. Boleh. Gitu. Jadi kalimat doa itu harus tegas. Tidak boleh kalau engkau menghendaki ya Allah nggak boleh. Ya. Jadi itu apa namanya? Berdoa dengan kalimat semoga yang tidak diperbolehkan yang sudah viral itu konsepnya dari kalimat itu tadi Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kalau kalian berdoa jangan mengatakan ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, ya Allah rahmati aku jika engkau berkehendak. Ya. Fal ya'zim fid doa. Hendaknya kalau kalian berdoa itu kalimatnya pasti gitu. Kalimatnya pasti. Berprasangka buruk Allah tidak mengabulkan. Nah, ini harus diobati juga, Bu. Ini namanya penyakit psikologis. Penyakit psikologis orang yang hendak berdoa. Gimana cara jawabnya penyakit psikologis kita kalau setannya mengatakan, doamu tuh terlalu besar. Ya Allah kayaknya nggak akan ngabulin deh. Maka dijawab, Bu, nggak boleh dibiarin. Ini waswas dari syaitan itu. Ya. Maka dijawab, ya setan aja yang paling tidak taat sama Allah dikabulkan doanya. Masa saya yang masih sholat nggak dikabulkan? Gitu jawabnya, Bu. Paham paham nggak kalimat saya ini ya? Jadi iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, nggak nurut, Bu. Ya. Tapi minta sama Allah, ya Allah tolong beri tenggang waktu aku untuk hidup sampai hari kiamat. Dikasih. Ya. Jadi kalau ada pernyataan kayak gitu di jiwa kita, itu bisikan dari syaitan atau dari jiwa yang buruk kita, ya, maka harus diobati. Allah saja mengabulkan doanya iblis. Masa iya aku yang nggak seperti iblis nggak dikabulkan sama Allah? Begitu. Itu kalau ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya, Bu ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan berikutnya, Bu. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalau nanti ada waktu lagi bisa kita sempurnakan doa-doa Nabi Ibrahim, bisa juga cara ngobati jiwa dengan zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat, ataupun doa-doa yang hendaknya kita baca setiap hari kalau bisa. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Bu Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.